Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelompok 4 kelas J 2023 semester 2 jurusan Teknik Informatika S1. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang tema Grab dengan judul aplikasi pencarian rute terbaik menggunakan Grab. Lalu di kelompok 4 ada Ramansyah sebagai ketua dengan NIM 23110498 yang beranggotakan Raihan Fasya dengan NIM 23110504, Rizka Rustiani dengan NIM 23110066, Putri Nabila dengan NIM 23110049, Dinda Ayu dengan NIM 23110071, Yesika Putri dengan NIM 23110516. Materi ini akan dijelaskan oleh Yesika Putri. Di sini ada penjelasan Grab. Grab merupakan konsep struktur data yang terdiri dari kumpulan node atau simbol di bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpul garis sisi. Grab direpresentasikan dengan menyatakan node, vertex atau vertex, dan garis penghubung arc atau edge. Simbol vertex yaitu V besar dan simbol edge yaitu E besar. Keterhubungan Grab dapat membentuk relasi seperti one to one to many, many to many, many to many. Berikutnya di sini ada contoh gambar dari vertex dan edge. Dan di sini ABCDE sebagai vertex dan garis-garisnya sebagai edge. Nah, gambar di bawah ada vertex ABCDE. Vertex A bisa dihubungkan dengan vertex B. Vertex A dengan C. Vertex B dengan D. Vertex C dengan D. Dan vertex D dengan E. Lalu di sampingnya ada gambar vertex V yang dihubungkan dengan dirinya sendiri disebut loop. Dan selanjutnya di sini ada istilah pada Grab. Yang pertama, vertex, himpunan node atau titik pada sebuah graph. Yang kedua, edge, himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Dan yang ketiga ada adjacent. Dua buah titik dikatakan berdekatan adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah garis. Yang keempat, path atau jalur. Urutan garis di antara dua node, contohnya ABCD, mewakili jalur A ke D. Dan selanjutnya dibacakan oleh Dinda. Berikut perbedaan struktur data linear, tree, dan graph. Struktur data linear keterhubungan sekuensial terurut antara identitas. Jadi, sumber A bisa ke B, sumber B bisa ke C, sumber C bisa ke D. Struktur data tree keterhubungan hierarkis. Jadi, A memiliki cabang B dan C, sedangkan B memiliki cabang D dan E, dan C memiliki cabang F. Struktur data graph keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Jadi kalau ini bisa A sama B, B ke C, C ke F, A ke E, dan B ke D. Di sini juga ada contoh penggunaan graph pada peta. Di sini kami menggunakan
peta rumah dari Rumah Putri menuju STIMIK Merdeka Indonesia. Ini Rumah Putri, ke sini tuh ke STIMIK Merdeka. Selanjutnya, masalah pada Grab. Short path problem, masalah path minimum mencari route dengan jarak terpendek di jaringan transportasi. Maximum flow problem, masalah aliran maksimum, menghitung volume aliran BBM dari suatu reservoir ke suatu titik tujuan melalui jaringan pipa. Grab search problem, masalah pencarian dalam Grab, mencari langkah terbaik dalam program permainan catur komputer. Topological ordering problem, masalah pengurutan topologi, menentukan urutan pengambilan mata kuliah yang berkaitan dalam hubungan prasyarat prerequisite. Text network problem, masalah jaringan tugas, membuat penjadwalan pengerjaan suatu proyek dengan penyelesaian waktu tersingkat. Minimum spanning tree problem, masalah pencarian pohon rentang minimum, mencari rentangan kabel listrik yang totalnya adalah minimal untuk menghubungkan sejumlah kota. Traveling salesperson problem, tukang pos yang mencari lintasan terpendek alamat penerima pos tanpa harus mendatangi suatu tempat lebih dari satu kali. Four color problem, di peta terdapat warna yang berbeda pada setiap provinsi yang saling bersebelahan. Selanjutnya, kategori pada Grab, undirected Grab atau Grab, yaitu edge, tidak ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex lain, digunakan untuk mempresentasikan relasi one-to-one. Jika A dan B adalah vertex, maka edge dapat mempresentasikan sebagai A, B, dan BA. Jadi contoh pengerjaan undirected Grab, vertex itu ada A, B, C, D, dan F. A, B, C, D, E, dan F. Edge-nya A ke B, bisa A ke B, A ke C, A ke E, B ke A, B ke D, C ke A, dan seterusnya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu directed grab atau di grab, yaitu edge ada penugasan arah di satu vertex ke vertex lain. Edge antar vertex diwakilkan dengan kurung sudut. Jika vertex A sebagai sumber dan menuju ke vertex B sebagai tujuan, maka edge dapat mempresentasikan sebagai AB. Contoh pengerjaan directed grab, vertex A, B, C, D, E, F, edge-nya A ke B, A ke C, B ke C, C ke F, D ke B, E ke A, dan E ke C. Selanjutnya, weighted grab, yaitu edge yang diberikan suatu nilai sebagai weight dari suatu vertex ke vertex lain dapat direpresentasikan oleh undirected atau directed grab. Weight dapat direpresentasikan sebagai jarak, lama waktu, dan lain-lain. Contoh pengerjaan undirected weight grab. DEF, vertexnya A, B, C, D, E, F, edge-nya A, B dengan berat 5, A, C dengan berat 4, AE dengan berat 11, BA dengan berat 5, BD dengan berat 3, CE dengan berat 6, CF dengan berat 4, FC dengan berat 4. Selanjutnya, grab path, yaitu urutan vertis yang dihubungkan oleh edge atau adjacent vertis. Contoh pengerjaan grab path,
D, E, F. Path dari node D ke node F, D, B, C, F. Path D, B, C, F yaitu ada 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Ya, di sini ada operasi pada graph. Operasi pada graph ini terdiri dari yang pertama ada add vertex, yaitu menambah vertex baru ke dalam graph. Jadi maksudnya itu, misal tadi kan ada A, B, C, D, E, F, kita tambahin jadi G atau H, A, B, C, D, E, F, G, H, sampai seterusnya. Nah, lalu ada delete vertex, yaitu menghapus vertex tertentu di suatu graph. Kayak barusan kan menambahkan, nah ini menghapus, tinggal dihapus yang GH-nya itu. Terus ada add edge, yaitu menambah edge baru yang menghubungkan antar vertex di suatu graph, kayak menambahkan garis. Lalu ada delete edge, yaitu menghapus suatu edge yang menghubungkan antar vertex di suatu graph, kayak menghapus garis yang tadi. Lalu ada search path, atau mencari panjang path dari suatu vertex ke vertex lain. Dan yang terakhir ada transversing, yaitu penelusuran dari vertex ke vertex lainnya dengan penghubung edge. Nah, di sini ada konsep implementasi pada graph. Yang pertama ada adjacency matrix atau array based, yaitu representasinya dengan array 2 dimensi atau matriks. Pada undirect dan direct graph, 0 berarti tidak ada relasi edge, sedangkan nilai 1 ada relasi edge. Nah, sedangkan pada wedge graph nilainya diisi dengan beban nilai edge-nya. Lalu ada adjacency list atau linked list, yaitu representasinya dengan linked list. Node awal akan disebut suksesor. Isi dari suksesor akan diisi list node yang berkaitan. Node terakhirnya akan diisi pada next-nya. Implementasinya harus paham PBO atau pemrograman berbasis objek. Nah, di sini ada berikut gambar adjacency matrix atau linked list yang akan dijelaskan oleh Raihan. Ya, selanjutnya ada adjacency matrix yang berdasarkan array. Di sini ada node dan ini adalah edge ya. A itu bisa ke B, bisa ke C, dan bisa ke E. Dan A nggak bisa ke D dan F. Kenapa? Karena tidak ada edge-nya, tidak ada garisnya gitu. Di array-nya seperti ini. Misalkan A mau ke E, maka A-nya kosong, E-nya 1. Lalu B mau ke D, B-nya 1, D-nya kosong, karena yang penting di salah satunya ada 1 gitu loh. Yang ini adalah versi undirect graph. Jadi walaupun A udah ke E juga tetap bisa ke A, bisa pulang pergi gitu. Next ada versi direct graph. Nah, yang direct graph ini ada arahnya dan tidak bisa sembarang. Misalnya A itu hanya bisa ke B dan ke C dan tidak bisa ke E. Kenapa? Karena garisnya tidak ada ke arah E gitu. Yang di array-nya berarti A ke E kosong karena tidak bisa, kecuali E ke A, E-nya ada 1. Next ada undirect weighted graph yang berbasis bobot beratnya ya. Jarak antara A dan B adalah 5, maka A ini 0, B ini 5. A ke E adalah 11, A-nya kosong, E-nya 11, dan B ke C adalah 7. Nah, ini 7 C di antaranya. Selanjutnya adalah gambar-gambar agency list
berdasarkan linked list yang akan dipresentasikan oleh Rama. Baik, untuk materi yang saya akan bahas, di mana di sini ada agency list yang berdasarkan linked list, yaitu di sini ada graf yang bertipe undirect, di mana tidak ditentukan arahnya, di mana ada kota sumber atau vertex sumber, di mana ada A di sini bisa ke B, lalu A bisa ke C, lalu A bisa ke E. Lalu yang kedua ada B bisa ke A, B bisa ke C, B bisa ke D. Lalu C bisa ke A, C bisa ke B, C bisa ke E, lalu C bisa ke F. Di sini lalu ada D hanya bisa ke B karena dia tidak mempunyai edge yang menyambungkan ke vertex yang lain. Lalu ada E bisa ke A, E juga bisa ke C. Lalu ada F hanya bisa ke C, dia bertipe sama dengan yang D. Oke, selanjutnya ada graf yang bertipe direct. Di sini edge-nya diberi arah atau ditugaskan untuk ke sebuah vertex yang dituju, di mana ada A itu arahnya kepada B, lalu A juga bisa ke C, terus B bisa ke C, C bisa ke F, D hanya bisa ke B, E bisa ke A, bisa ke C. Terus F ini dia vertex yang tidak punya edge yang diarahkan, jadi dia berhenti di F tersebut saja. Lalu ada graf yang bertipe wave. Di sini kota sumbernya, ini wave-nya tapi yang undirect, jadi dia tidak memiliki arah. Jadi kota sumber A ke B itu memiliki berat 5, lalu A ke C memiliki berat 4, lalu A ke E memiliki berat 11, B, lalu kota B ini ke A itu 5, kalau B ke C 7, kalau B ke D 3, lalu C, selanjutnya C itu bisa ke A dengan berat 4, C ke B dengan berat 7, C ke E dengan berat 6, terus C ke F dengan berat 4. Lalu ada D hanya bisa ke B dengan berat 3, E bisa ke A dengan berat 11, lalu E bisa ke C dengan berat 6, lalu F hanya bisa ke C dengan berat 4. Oke, lalu kita di sini ada kesimpulan. Graf adalah struktur data yang terdiri dari simpul atau node yang terhubung melalui sisi, yaitu edge. Graf dapat dibedakan berdasarkan beberapa karakteristik, seperti arah sisi, directed, dan undirected. Graf dapat direpresentasikan secara berbeda, baik menggunakan matriks agensi matriks, maupun daftar agensi list, tergantung pada jenis dan skala graf yang digunakan serta operasi yang akan dilakukan. Secara keseluruhan, graf adalah komponen penting dalam dunia komputasi untuk merepresentasikan, menganalisis, dan memodelkan hubungan antara entitas dalam berbagai konteks aplikasi. Mungkin lalu selanjutnya materi presentasi ini akan ditutup oleh Dinda. Berikut adalah presentasi dari kelompok 4 dengan tema grab. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.